merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menggunakan dasar hukum pembentukan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-undang provinsi yang dibuat di zaman RIS dengan semangat federalistik tersebut secara konsep tentunya sudah tidak cocok lagi dengan konsep ekonomi daerah, otonomi daerah. Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Provinsi Bali juga masih disatukan bersama-sama dengan provinsi lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 58 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara kesatuan Republik dibagi atas tiap-tiap provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, maka perlu membentuk undang-undang Provinsi Bali secara tersendiri. Provinsi Bali masih menjadi andalan Indonesia dalam menarik wisatawan asing. Sembilan dijadikan tempat perhelatan skala internasional, bahkan penyelenggaraan presidensi G20 tahun 2022 juga sebagian besar akan diselenggarakan di Bali. Di Provinsi Bali. Pembangunan ekonomi Bali selama ini mengalami ketimpangan dari sisi wilayah maupun sektor-sektor penyumbang produk domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi Bali sebagian selatan jauh lebih cepat dibandingkan Bali bagian utara dan Bali bagian timur. Bali bagian selatan telah menikmati majunya industri pariwisata, sementara Bali utara yang terbesar, RB Bali 10%, disusul industri kecil 17,45% dan pertanian 16,04%. Tentunya Provinsi Bali terkait dengan masalah COVID menjadi provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang paling dalam, yaitu sampai minus 12%. Hal ini membuktikan selama ini terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Bali. Merespon berbagai permasalahan tersebut, kami dari fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk membentuk Undang-Undang Provinsi Bali, karena sudah terpenuhinya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertama, berdasarkan landasan filosofis, rancangan Undang-Undang Provinsi Bali disusun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali secara melalui penguatan ekonomi daerah, otonomi daerah dalam wadah NKRI berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Bali belum adat istiadat, tradisi seni budaya, kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Bali dan belum mampu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sebagai akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, terjadinya ketimpangan perekonomian antar wilayah di Provinsi Bali, dan ketidakseimbangannya pembangunan antar sektor, sulitkan punya kesejahteraan masyarakat Bali secara adil dan merata. Dari ketiga, berdasarkan landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 64 pembentukan daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Timur belum sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya
potensi daerah serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menciptakan otonomi yang saya hormati. Sejak awal memberikan perhatian besar terhadap penyusunan rancangan undang-undang Provinsi Bali. Karena itu perkenankan kami memberikan beberapa catatan di antaranya sebagai berikut. Pertama, pasal 2 mencantumkan beberapa ajas, antara lain demokrasi, kepentingan nasional, keharmonisan. Sejalan dengan ajas tersebut, maka pada pasal 1 mengenai definisi definisi desa adat, masyarakat hukum yang di luar ikatan tempat suci. 2. Demi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf A, maka pola dan haluan pembangunan Bali hendaknya mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 yang meliputi pangan, sandang, papan, dan kesejahteraan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. 3. Pengutamaan sumber daya lokal, terutama sumber daya manusia, aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perlu tinjau kembali. Aturan tersebut belum sesuai dengan asas kepentingan nasional yang tercantum pada pasal 2 dan tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan NKRI. Ciri khas Bali dan bidang kepariwisataan. Saat ini masih terlihat adanya ketimpangan, yaitu sektor pariwisata masih dominan dibanding industri kecil dan pertanian. Karena itu perlu penguatan sektor pertanian dan industri kecil untuk mengurangi ketertinggalan dari sektor pariwisata. Kemajuan sektor pariwisata Bali ditopang oleh perpaduan antara keindahan alam dan kekayaan budaya. Negara perlu hadir untuk menjaga, melestarikan dan memajukan budaya Bali agar tetap menjadi daya tarik para wisatawan. Karena itu perlu dukungan alokasi APBN sebagai dana pemajuan kebudayaan. 6. Sektor pariwisata merupakan sumber utama pendapatan Provinsi Bali. Terkait ketentuan retribusi dan kontribusi wisatawan, pelaku industri pariwisata sebagai mengatur dalam pasal 3, maka perlu mengenai batasan-batasan dari ketentuan retribusi tersebut. Termasuk perlu juga dilakukan harmonisasi dengan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 7. Pengaturan peraturan perundang-undangan disusun untuk bisa dilaksanakan. Karena itu kami mendukung adanya pengaturan mengenai kewajiban pemerintah pusat untuk melaporkan pelaksanaan undang-undang provinsi tersebut kepada Dewan Perwakilan Indonesia melalui alat kelengkapan yang di bidang legislasi paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Pengaturan ini sebagai wujud tanggung jawab DPR RI tidak hanya sekedar undang-undang, namun implementasinya di lapangan. Yang saya hormati, berdasarkan catatan kami tersebut, fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui harmonisasi rancangan undang-undang tentang Provinsi Bali untuk dilanjutkan kepada pembahasan. Jakarta, Sekretaris Mengharyadi. Terima kasih Pak. Mau